Hai semua, selamat datang di bulan Februari. Di tanggal 1 lalu merupakan hari bahagia di mana aku berulang tahun. Di momen itu menjadi hari spesialku untuk mengucapkan syukur karena masih diberi kesempatan untuk menjalani hari-hari di dunia ini. By the way, di momen ulang tahunku aku ditraktir teman-teman dan mendapatkan beberapa hadiah spesial. Satu bingkisan ini sudah dibuka sewaktu acara dan isinya handbag. Aku senang banget, bahannya bagus dan comfortable untuk digunakan. Nah, yang satu ini aku bukanya sekaligus filming. Jadi sekarang momen untuk membukanya. Isinya adalah binder A6. Aku bersyukur banget dikelilingi oleh orang-orang yang baik, sahabat-sahabat yang begitu tulus memperhatikan, dan ini adalah salah satu bentuk kecil dari perhatian mereka. Jika kalian nonton, thank you ya. Di dalamnya ternyata sudah ada kertas dot dan ziplock bindernya. Ziplock ini bisa digunakan untuk nyimpan uang kayak orang-orang yang nyimpan sinking fund itu. Jadi ini memang aku butuhkan banget. Dan aku beruntung banget punya teman yang pengertian dan dapat hadiah yang bermanfaat banget seperti ini. Ini pasti bermanfaat. Oke, seperti yang terlihat di thumbnail, kali ini aku akan membagi pos-pos budgeting untuk bulan Februari, sekaligus mengatur tantangan menabung. By the way, untuk tantangan menabung di bulan Februari, aku belum punya konsepnya. Mungkin setelah ini aku coba buat konsep beserta trackernya. Karena tadi aku mengambil uang gaji sekaligus belanja untuk pos belanja bulanan, skincare, dan belanja mingguan. Jadi sebelum membagi pos-pos, aku tulis dulu pengeluarannya di tracker. Biasanya aku belanja di beberapa toko berbeda. Misalnya, untuk keperluan kue, aku beli di toko khusus bahan kue, karena selain harganya lebih murah, stoknya lebih banyak dan lengkap. Untuk belanja mingguan, aku ke pasar tradisional, jadi tidak ada bilnya. Karena sisa uang belanja ada pecahan 20 ribuan dan koin 1000-an, jadi itu akan aku simpan di tabungan 20 ribuanku dan celengan koin. Budgeting dikurang pengeluaran akan menjadi saldo di pos-pos yang ada yang akan aku bagikan uangnya setelah ini. Adapun untuk bil-bil bulan sebelumnya aku keluarkan, dan bil belanja hari ini aku masukkan ke bagian belakang dompet organizer. Oke, saatnya bagi-bagi jatah di pos budgeting. Di dua video budgeting sebelumnya, banyak yang tanya tentang uang 500.000 apakah cukup untuk biaya makan 1 bulan. Sebenarnya ini sudah sering aku bahas di beberapa video yang lain, tapi kali ini aku bahas lagi deh. Pada dasarnya, 500.000 itu aku bagi ke dalam belanja mingguan.
Jadi per minggu jatah belanjanya adalah 100.000 lebih. Untuk beras aku anggarkan terpisah, biasanya beras ini aku belanjanya 2 bulan sekali. Dengan jatah seperti itu, per minggunya aku merasa itu sudah lebih dari cukup. Dan semua menu makanku aku masak sendiri. Kebetulan punya waktu luang dan alat-alat memasak lengkap di dapur. Jadi kalau bisa memasak sendiri, kenapa harus beli di luar? Intinya, kalau hanya buat memenuhi kebutuhan makan, kita nggak butuh uang terlalu banyak. Mau penghasilan berapapun, asal pintar menyiasatinya, itu akan cukup. Sebaliknya, mau sebanyak apapun penghasilan setiap bulan, kalau tidak bijak dalam mengelolanya, ya bakal jebol juga. Banyak juga loh yang penghasilannya 3-4 kali lipat kebutuhan hidup, tapi malah terjerat utang di mana-mana. Tetapi banyak juga orang yang penghasilannya menurut kita nggak cukup, tapi malah hidup lebih tenang dari kita yang tiap bulan dikejar cicilan. Tak bisa dipungkiri, meningkatnya biaya hidup sering tidak seimbang dengan pendapatan yang diperoleh. Karena itu, kita harus pandai mengatur pengeluaran. Untuk mencapai tujuan keuangan, tentu kita harus mengatur bagaimana pengeluaran itu bisa tersalurkan dengan kontrol yang benar. Tentu ada pos pengeluaran yang mau nggak mau harus dikontrol, salah satunya itu untuk makan. Jadi kesimpulanku, kebutuhan tiap individu itu sebenarnya sama, tetapi self-control dan gaya hiduplah yang membuatnya berbeda. Sekarang berlanjut ke tantangan menabung bulan Februari. Seperti yang sudah aku ceritakan di awal, aku belum punya konsep dan tracker untuk tantangan menabung ini. Mungkin setelah ini aku akan buat dan segera diupload. Untuk sementara, aku gunakan binder A6 hadiah ulang tahunku ini untuk tantangan menabung kali ini. Jadi, di kertas yang sudah tersedia di binder, aku langsung tulis aja February Saving Challenge. Terus kertasnya ntar aku gunting dan dimasukin ke dalam ziplocknya. Untuk tantangan menabung kali ini, aku sisihkan 100.000 yang aku ambil dari dana darurat. Menyisihkan uang dari alokasi yang sudah direncanakan memang susah banget. Tetapi ketika kita yakin dan sudah diperhitungkan dengan tepat, maka hal itu mudah saja dilakukan. So, untuk kalian yang pengen menabung, ayo langsung praktekkan, jangan nunggu besok atau nanti. Ketika sudah ada uang, sisihkan segera sebelum keinginan itu hanya sekedar niat di kepala saja. By the way, ini tanganku habis dicakar Stella yang lagi berantem waktu itu dengan si Kevin, tapi ini sudah jadi resiko kalau kita punya hewan peliharaan. Oke, sampai di sini video kali ini. Thanks for watching. Semoga bermanfaat. See you next video. 갑자기 내게 나타나준 너. 난 아무 말도 할 수가 없었지. 첫눈에 반한다는 이야기가 널 보는 순간 이해가 됐어. 매번 야야야야야 불러 널 야야야야
내 맘을 고백하려고 타이밍만 보는